Selamat datang di channel Yuda Media HD. Di subscribe buat yang belum subscribe di Buzzer RP Rek Politik ini saya mau meriak satu opini netizen. Katanya 10 tahun Jokowi yang katanya bangun-bangun infrastruktur, ini kok gak dirasakan sama kita gitu. Wah, mana nih hasil dari pembangunan 10 tahun infrastruktur oleh Jokowi? Kok gak ada? Waduh, apa iya kita nggak merasakan efek baik dari pembangunan Pak Jokowi? Selama hampir 10 tahun menjabat, Presiden Jokowi telah sukses membangun infrastruktur di Indonesia. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya. Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan di seluruh Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak hanya menjadi wacana atau sekedar janji-janji manis saat kampanye saja, tetapi juga menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Melalui kebijakan-kebijakan yang progresif dan visi yang kuat, Presiden Jokowi telah berhasil mengubah wajah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan berkesinambungan. Salah satu dari kunci sukses pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi adalah fokus pada pembangunan konektivitas antar wilayah. Dengan membangun jaringan infrastruktur yang terintegrasi, baik itu di darat, laut, maupun udara, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam memperkuat konektivitas antar wilayah. Proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan, dan pembangunan bandara baru tidak hanya mempersingkat waktu tempuh antar kota, tetapi juga memperlancar arus barang dan orang yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi juga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jalan-jalan baru, jembatan-jembatan, dan transportasi umum yang lebih baik telah membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses sekolah, rumah sakit, dan pusat perdagangan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi baru. Proyek-proyek infrastruktur besar memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif juga menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melihat potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Meskipun pencapaian dalam pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat mengesankan, tantangan-tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun, baik dari segi pemeliharaan maupun pengelolaan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur, agar pembangunan tersebut berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi Indonesia. Dengan fokus pada konektivitas, peningkatan aksesibilitas, dan penciptaan peluang ekonomi baru, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan-tantangan tetap ada, dan upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur terus berlanjut secara berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, kayaknya masih bener justru peningkatan pembangunan di zaman Pak Joko Widodo. Kenapa masih aja ada orang yang ngerasa pembangunan di era Jokowi kok nggak ada? Waduh, baca internet tuh nyari bahan yang bener biar dapat informasi yang bener juga nih, masif loh. Bahkan yang kalau saya sendiri disuruh berkomentar, saya lebih suka mengomentari pembangunan infrastruktur dari Pak Jokowi itu tidak terpusat di Jawa. Itu perlu keberanian loh. Karena kalau bangun infrastruktur di Jawa itu populer, pasti namanya akan dielu-elukan. Mungkin itu juga yang ngebuat orang bilang kok nggak ada pembangunan. Itu mungkin orang yang ngerasa ngelihat pembangunan di Jawa. Karena Pak Jokowi pengen juga memberikan pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia. Ada Trans Papua, ada tol Sumatera. Jadi dibangun semuanya. Tidak
yang namanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Jadi pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi clear ya, pembangunan tuh ada, bisa dicek dan bahkan masif kalau menurut saya ya. Ada beberapa hal yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada juga beberapa yang perlu waktu, tapi lambat laun akan kerasa pertumbuhannya karena emang infrastruktur ini sebagai pelengkap gitu. Sebagai apa istilahnya penghubung. Ekonomi akan jadi hidup, kemudian masyarakat bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang lebih mudah gitu. Nah, salah satu yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program Joko Widodo itu ada di soal dana desa. Dana desa ini kalau dikelola dengan baik itu menghasilkan satu perubahan yang baik juga nih. Contohnya yang satu ini. Pemirsa, kebijakan dana desa sangat membantu mengembangkan potensi desa. Di tangan yang tepat, dana desa bisa mengubah desa miskin menjadi desa mandiri. Iwan Sulistia, kepala desa di Klaten, Jawa Tengah, sukses mengelola dana desa hingga membuat desa Wunut mandiri dan mampu menghasilkan uang. Total pendapatan asli desa Wunut selama 5 tahun lebih dari 15 miliar rupiah. Berikut kisah inspiratif Mereka Punya Cerita. Saya menjadi Kepala Desa Wunut sejak tahun 2007 dengan visi misi mewujudkan Desa Wunut yang maju, mandiri, dan religius. Desa Wunut di tahun 2007 sampai tahun 2018 itu masih dikategorikan desa miskin. Dalam artian pendapatan desa kami masih rendah dan IDM, indeks desa membangun desa kami juga rendah. Dikarenakan PADES kami itu di bawah 30 juta rupiah setahun. Dan melihat kondisi desa kami yang termasuk desa miskin, sedangkan potensi di daerah kami itu potensi yang luar biasa, tapi tidak bisa membangun karena PADES yang rendah dan dana bantuan dari pemerintah juga tidak mencukupi. Nah, ini terjadi di tahun 2016 dengan bergulirnya dana desa, alhamdulillah membantu sekali terkait pembangunan yang ada di Desa Wunut, terutama pembangunan wisata Umbul Pelem ini. Sejak tahun 2016 itu kita alokasikan dana desa sampai tahun 2022 sebesar 2,4 miliar. Yang saat ini untuk Umbul Pelem sudah bisa mandiri untuk pengembangannya dan perbaikannya. Ya alhamdulillah sejak kita buka wisata Umbul Pelem Waterpark yaitu di tahun 2018 sampai tahun 2023 kemarin itu pendapatan yang kita terima sudah mencapai 15 miliar. Dan dengan pendapatan 15 miliar tersebut dalam rentang waktu 5 tahun, di tahun terakhir ini kita bisa memberikan jaminan kesehatan yang itu kita berikan sejak tahun 2021. Kita bayari semuanya. Dan dari dana tersebut, dari dana pendapatan Umbul Pelem ini, kita gunakan untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan semua warga Desa Wunut di usia pekerja yang jumlahnya sekitar 1.500-an orang. Di samping program BPJS Ketenagakerjaan itu kita juga ada program zakat atau sosial yang mana setiap warga kami yang meninggal, warga akan kita santuni 1 juta rupiah. Kemudian ada warga yang sakit, keluarganya kita santuni 500.000 rupiah. Dan alhamdulillah sudah sejak 2 tahun, sejak tahun 2023 kemarin dan tahun 2024 ini kita bisa memberikan THR kepada setiap kepala keluarga di Desa Wunut. Wah, keren THR. Harapan kami ke depan bagaimana Desa Wunut ini menjadi desa yang maju, mandiri, dan religius.
Nih menarik nih, kebijakan dana desa ini ketika dikelola, di-manage oleh orang yang tepat, itu memang bisa mendatangkan kebaikan bagi daerah yang dipimpin gitu ya. Ini jadi ketika pusat dalam hal ini adalah presiden melalui menteri-menterinya itu sudah melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, itu perlu disambut oleh pemerintah-pemerintah di daerah. Ketika kebijakan pusat itu disambut dengan kebijakan yang juga berpihak pada rakyat, bisa dipastikan memang seperti ini tadi, pembangunan di daerah itu real, bisa dirasakan. Bayangkan saja nih, satu daerah punya usaha di mana pendapatan dari usaha ini kemudian dirasakan, dikembalikan lagi ke semua masyarakat daerah itu. BPJS dibayari oleh pemerintahan daerah. Menarik kan? Menarik sekali. Makanya ini ada dana desa ini, mari kita awasi bareng-bareng nih di daerah masing-masing ya. Apakah bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah desa masing-masing? Coba diawasi, karena pemerintah pusat sudah memberi itu gitu, mengucurkan dana dari atas. Akan sangat mubazir ketika mismanagement, dikelola dengan tidak baik oleh pemerintah desa setempat. Ayo kita awasi bareng-bareng gitu ya. Itu program di mana Jokowi akan memberikan apa istilahnya bantuan atau mungkin program-program peningkatan untuk pelosok-pelosok desa. Semua desa mendapatkan dana ini gitu. Oleh sebab itu perlu yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Kenapa infrastruktur itu dibangun banyak sekali di luar Jawa? Ya, karena untuk pemerataan. Untuk mendorong agar PDB ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa. Ini untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menarik, tuh kan clear ya, sama-sama bisa mendengarkan dengan seksama tadi ya, bahwa memang rencana Jokowi itu untuk memeratakan perkembangan pembangunan di Indonesia ini. Jadi buat teman-teman atau keluarga atau kenalan atau orang lain yang komentar, kok gak kerasa pembangunan Jokowi, dicek lagi. Mungkin kalian ngelihatnya ada di Jawa, ada pembangunan, tapi coba lihat lagi lebih luas secara Indonesia. Ada banyak sekali pembangunan merata dari mulai ujung barat sampai ujung timur dibangun oleh Joko Widodo selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau pendapat kalian seperti apa? Taruh komentar kalian di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.